wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah ala nikmatil iman wal Islam. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur dan ketaatannya, yang mana Allah masih menakdirkan kita sekalian untuk berkumpul di majelis yang mubarak ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Melanjutkan talim kita pada pertemuan yang lalu, kita masih membahas bab syurutul jama' takdim, syarat-syarat jama' takdim. Dikatakan pada pertemuan taklim yang lalu bahwa syurutul jama' takdim arba'atun. Syarat-syarat jama' takdim itu ada 4. Yang pertama yaitu al-buda'atu bil-ula, memulai sholat yang pertama, yang awal. Wa niyatul jam'i fiha. Yang kedua, niat jama' di dalam sholat yang awal. Jadi kalau maghrib sama isya diniatkan di waktu sholat maghrib. Jadi kita waktu mau melaksanakan sholat itu kan, ini sholat jama', ini sholat jama' takdim. Kalau kita lagi musafir atau lagi bepergian, ketika masuk waktu maghrib itu kita niatkan jama' takdim. Kita niat di dalam kendaraan itu sudah niat, waktu masuk waktu maghrib di dalam kendaraan itu kita niatkan nawaitu taqdim isya ila waqtil maghrib billahi ta'ala. Saya niatkan sholat jama' takdim isya ditarik ke waktu maghrib billahi ta'ala. Takdim itu diawalkan atau ditarik ke depan. Lawannya takhir, ditarik ke belakang. Isya sama maghrib ditarik di waktu isya. Itu ada syarat-syaratnya. Jadi yang dimaksud di sini niat wa niyatul jam'i fiha, niat jama' di dalam sholat yang awal. Kalau maghrib sama isya berarti niatnya waktu masuk maghrib. Terus waktu melaksanakan sholat maghrib pun demikian. Kalau itu sholli fardhu sholatil maghribi majmu'an ma sholatil isya taqdiman billahi. Kalau kita dalam jalan maghrib, misalkan waktunya panjang, kita mungkin masih dalam perjalanan, memungkinkan untuk waktu kita, apa kita perlu jamaah atau ya ini namanya rukhsah gitu loh. Rukhsah Allah Subhanahu wa taala ini Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala tahu kalau kita melakukan perjalanan itu pasti capek. Jadi dikasih rukhsah. Tapi rukhsah itu ada syaratnya. Syarat-syaratnya ini yang berikutnya, yaitu wal walatu bainahuma. Yang ketiga yaitu berturut-turut antara sholat awal dan sholat yang kedua. Jadi tidak boleh orang kalau menjamak sholat, habis sholat sholat maghrib, terus rebahan dulu, istirahat dulu, baru sholat isya, tidak boleh. Kalau imamnya batal nih, misalkan saya imam takdim nih, saya batal nih.
Berarti kan saya terputus nih, yang lain kan bisa maju kan? Iya. Selesai. Nah, Iya. saya terputus dong di bulan. Harus terputus, harus ikuti nantinya. Selama dia wudhu langsung, gitu. Habis wudhu langsung, nggak boleh ada jeda wudhu kayak ngopi, itu nggak boleh. Itu yang dimaksud mualah itu terus menerus. Seperti antara khutbah Jumat yang satu dengan yang lainnya dan sholat Jumat, nggak boleh. Antara khutbah 1, 2 dan sholat Jumat itu ada jedanya. Mesti langsung khotib wala dzikrullahi akbar aqimis sholat. Turun langsung ngomong. Nggak boleh ntar dulu ngopi dulu kayak istirahat, nggak boleh. Itu namanya mualah terus menerus. Sebab itu satu rangkaian. Sebab kita sudah niat menjamaknya, menggabungnya menjadi satu. Nah, yang tadi berkenaan dengan waktu yang panjang tadi, syarat yang keempat yaitu wadamamul udri, kekalnya terus menerusnya udur. Udur di sini yang mana kalau kita menjamak, kita yakin bahwa sholat yang awal sesampainya kita ke tempat tujuan kamilah secara sempurna habis. Kita yakin berangkat haji dari sini ke Serpong, masuk maghrib, nah, kita harus takdim dari Serpong mau pulang ke Jakarta. Takdim, waktu sana sudah masuk maghrib, kita takdim sholat maghrib, kemudian sama isya kita gabung, tapi tidak perlu dosor ya, karena kurang dari 2 marhalah. Dan kita yakin kalau kita jalan waktu sholat yang pertama dalam hari ini maghrib, sampai kita masuk itu akan habis secara sempurna. Waktu sholat maghrib, waktu sholat awal habis secara sempurna. Nah, ini yang dimaksud kekalnya terus menerusnya wudhu. Jadi kita yakin bahwa dalam perjalanan ini pasti habis. Waktu sholat yang pertama itu pasti habis. Makanya resikonya apa? Resikonya kalau kita berangkat awal sampai masuk Jakarta masih ada waktu maghrib, wajib sholat maghrib. Karena kita bukan musafir lagi. Makanya kalau ada di Serpong sana, di tempatnya Pak Haji, sholat maghrib jam berapa? Kan maghrib jam hampir setengah 7 gitu. Sholat setengah 7, habis itu sholat isya, wirid dulu, zikir. Nah, sekiranya jalan ini kita yakin sampai masuk Jakarta sudah habis maghribnya. Jadi harus diperhitungkan. Wajib sholat maghrib karena kita bukan musafir lagi. Nah, maghribnya digabung sama isya. Ya, isyanya harus sholat juga di sana. Karena masuk maghribnya masih ada. Jadi makanya harus dihitung di sana, jangan sampai masih ada waktu maghribnya, gitu. Menunjukkan kita ini musafir memenuhi syarat yang keempat, yaitu kekalnya terus menerusnya udzur. Kita yakin waktu sholat yang pertama, bukan isyaknya ya, waktu sholat yang pertama yang menjamak tadi, menggabungkan tadi, yaitu waktu maghrib, kita yakin masuk ke Jakarta waktu maghribnya akan habis secara sempurna. Itu ada syaratnya seperti ini. Jadi bukan karena masalah panjangnya waktu atau tidak, karena niatannya tadi itu, niatannya kita menggabungkan. Makanya kita harus mualah tadi terus menerus, tidak boleh ada jeda antara maghrib dan sholat isya. Dan nyatanya tadi digabung.
Iya. Kalau tadian tidak bisa berhenti, kita tidak bisa sholat kamilah, sedangkan keadaan kita ini bisa sholat kamilah, maka kita hurmatil waktu, menghormat waktu seperti di kereta atau di bis, tidak bisa berhenti, terus saja jalan. Kita masuk waktu maghrib, kita sholat hurmatil waktu, menghormat waktu. Tapi nanti sampai di tujuan wajib mengqadha, cuma tidak berdosa karena kita mau musafir. Lain sama orang yang melalaikan sholat, dia nggak ngapa-ngapain, nggak ada udzur syar'i, tapi nggak sholat, ngolor-ngolor sholat sampai waktu sholat itu terbentur, nggak dosa. Wajib qadha plus dosa. Kan waktu maghrib ini kan sangat sedikit ya. Iya. Berarti kan ini maghrib jam 18, ya kan? Iya. Kalau jam 7 masih ada maghrib. Kan Jam maghrib kan 7. 32. Jam 7 masih ada. Masih ada. Masih ada maghrib. Masih ada. Masih ada. Batasnya sampai jam berapa? Sampai setengah 8 itu. Sampai setengah 8 itu isya setengah 8 lebih 2 menit. Tapi kalau ta'akhir itu tidak boleh gitu. Yang dimaksud di sini untuk perjalanan itu waktu maghribnya itu habis, kita tidak bisa melaksanakan sholat maghrib lagi. Sesampainya di tujuan, itu yang dimaksud dengan kekalnya atau terus menerusnya udzur tadi. Sholat yang awal itu habis waktunya. Cuma jangan kita melaksanakan sholat maghrib di akhir, tidak boleh. Itu yang dinamakan apa? Wailul lil musallin tadi. Celakalah orang yang sholat, atau neraka wel orang yang sholat. Yang sholatnya bagaimana? Alladzina hum an sholatihim sahun. Yang mana orang itu suka teledor dalam sholatnya, nunda-nunda tadi tanpa ada udzur syar'i. Itu yang tidak boleh. Yang saya maksudkan di sini kamilah itu untuk waktu sholat pertama dalam keadaan kita musafir untuk boleh menjamak. Jadi kita jangan buru-buru langsung pulang ke Jakarta sampai kira-kira waktunya itu kalau kita meluncur ke Jakarta waktunya maghrib tadi habis. Jadi tidak kena kewajiban untuk mengqadha sholat maghribnya di sana. Waktunya ada sholat tadi. Iya, karena bukan musafir lagi. Nah, syaratnya itu kekalnya terus menerusnya udzur waktu sholat yang pertama ini. Syaratnya jangan. Itu. Nah, kalau perbatasannya sekarang dari Pondok Aren itu ke sini ya tidak bisa. Makanya kan tidak bisa kalau Pondok Aren. Jadi ada syaratnya gitu. Ini batas kota, Bi. Batas kota, tapi udzurnya kekal enggak? Gitu. Jadi ada persyaratannya gitu. Boleh, bisa. Gitu loh. Mau dari Pondok Aren dari itu, mau itu, tapi harus berhenti di situ. Sampai sekiranya kamu lewat batas kota ini awal waktu sholat yang pertama itu habis. Itu menunjukkan Anda musafir. Muter. Tadi itu saya dari Pondok sampai Pasar masuk batas ini yang sekian itu masih bisa. Tapi kita ada berhenti aja untuk memakai waktu agar Iya, bisa. ya belanja kayak apa mau kemana jangan masuk batas kota. Sebab batas kota Anda itu mungkin menanda di situ, bukan musafir lagi. Tapi sini berhenti hanya sekedar untuk memakai waktu agar masuk ini jam maghrib. Lewat maghrib. Ya. Makanya dikira-kira. Jadi dikira-kira jangan sampai masih ada waktu maghrib. Itu menunjukkan sebab syaratnya seperti itu. Kekalnya atau terus menerusnya udzur sholat yang pertama yang menjadikan apa niat jamaknya tadi itu waktu yang pertama dan waktu yang kedua. Sebab itu syaratnya. Bisa serapan dulu.
kalau nggak boleh sembarangan gitu. Kalau sekiranya buru-buru ya jangan ditakdir, jalannya dekat kan gitu. Pondok Aren sini naik motor sudah mungkin bisa ditakdir gitu. Supaya apa sih, orang tidak menggampangkan syariat ini, harus ada syarat yang dipenuhi gitu loh, ya sembarangan. Ini syarat-syarat dari jamak takdim, yang mana syarat-syarat ini hanya bisa dipenuhi oleh seorang musafir. Yang mukimin di sini dari Jakarta Utara ke Jakarta Selatan nggak berlaku. Macet ini ya keluar dari tol, bensin SPBU banyak. Setiap SPBU rata-rata mayoritas pasti ada kamar mandi, ada musolanya, ada tempat wudhu. Alhamdulillah kita ada di negara yang mayoritas Islam. Tidak ada alasan. Jangan kita menggampangkan syariatnya Allah SWT. Dan jangan pula mengakali syariat tanpa dasar. Ini hisopnya kambing berapa? 40. Haulnya berapa? 1 tahun. Terus sudah 9 bulan ini hamil kambingnya, jumlahnya 39. Lahir kambing yang ke-40. Kambingnya yang ke-40 begitu sudah 11 bulan yang tuaan dipotong. Itu orang mau ngakalin syariat seperti itu, tidak boleh begitu. Akhirnya apa yang ada? Yang ada kambingnya kena penyakit semua, mati semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengeluarkan tetap haknya dengan cara yang berbeda. Banyak kalau sudah kena yang begitu, Bang, mau bilang jadi. Banyak orang yang ngakalin syariat begitu dikeluarkan dengan cara yang berbeda. Apalagi naudzubillah tidak mau mengeluarkan zakat, dikeluarkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cara yang berbeda. Nah, yang tidak kuat itu cara yang berbeda ini menyakitkan. Berapa zakatnya? Uangnya berapa? Uangnya 100 miliar. Keluarkan zakatnya 2,5%. 100 miliar 2,5% berapa? Miliar. 2,5 M. 2,5 M. Wah, 2,5 M hanya ini. Jangan keluarkan 2,5 juta atau 25 juta aja cukup untuk orang-orang miskin juga senang. Dikeluarkan Pak sisanya sama Allah. Tahu-tahu di tengah jalan tabrakan, kakinya hancur, dioperasi. Keluarga ini bisa menyembuhkan di mana? Singapura keluar. Wah, ini sudah hancur semua, harus diganti. Berapa ini? 1 tengkurung 100 juta. Ongkos operasinya 50. Rumah sakitnya 50, 200. 2 lutut 400. Keluar Pak uang zakat, dikeluarin, tapi caranya beda. Iya, terapi segala macam. Keluar nggak uang zakat tadi yang mau diumpetin? Ya kan? Keluar. Naudzubillah min dzalik, menyakitkan. Nah, haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk borok al-masakin, ya begitu harus ditunaikan. Jangan main nakal-nakalan terhadap syariat. Begitu juga dengan kewajiban sholat, jangan diakal-akal. Sekiranya bisa dekat
Jangan pakai di jamak. Iya. Podo aren sih pakai jamak. Padahal tidak ada kekalnya terus menerusnya udur. Yang dimaksud Habib tadi ada kambing 40 kurang 1. Itu terus diakal-akalin yang Nisabnya kan 40. Nah, supaya nggak sampai nisab 40, kalau 39 kan belum nisab, Pak. ya, Terus dipotong 1. Nah, 39 kan nggak kena. Gitu loh maksudnya. Ini orang ngakalin syariat mauan. besoknya lahir Ya, sudah 11 bulan, kan tinggal 1 bulan harus keluarkan zakat 1 ekor kambing. Sama dia dipotong atau dijual, nah, kan kurang berarti. Nah, padahal sebulan lagi mau kena zakat, jadi dijual sama dia. Itu kan ngakalin namanya. memang orang gitu ada begitu. Ada. Yang ngakalin kemarin. Ada yang ngakalin syariat. Coba, nah, karena Bapak belum mengalami, nah, nggak tahu itu. Tapi kalau yang sudah mengalami, yang punya duit MM-an triliunan, coba dia. Kalau mengeluarkan zakat 1 juta, 2 juta, Pak, enteng.